Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran 1, kelas 1, tema 2, subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Nah, pembelajarannya kali ini di pembelajaran 1 adalah Bahasa Indonesia, SBDP, dan PPKN ya, di halaman 56 sampai dengan 65. Nah, adik-adik untuk melihat video lainnya, silakan adik-adik klik di kolom deskripsi, lalu di scroll ke bawah ya, dicari kelasnya kelas berapa, lalu tema berapa yang adik-adik ingin lihat. Nanti ada biru-biru seperti ini, diklik ya, ini adalah link untuk menuju playlistnya. Atau bisa juga di sebelah pojok kanan sini, adik-adik klik, nanti akan muncul juga playlist dan video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik ya. Di subtema 2, gemar bernyanyi dan menari. Nah, ini ada Dayu, Lani sedang menari ya. Lalu ini ada Ayah yang sedang memetik gitar. Siapa suka bernyanyi dan menari? Bernyanyi dan menari membuat hati gembira. Anak-anak dan orang dewasa suka. Ayo bernyanyi lagu gembira. Ayo tarikan gerakan suka-suka. Nah, adik-adik suka menari nggak adik-adik? Ya, bernyanyi atau menari? Ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Nah, Karina akan coba nyanyikan. Karina tidak begitu pandai menyanyi. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Judulnya Kasih Ibu. Ini ciptaan dari SM Muhtar. Ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Yeay, adik-adik suaranya bagus banget. Nah, nanti lagunya dinyanyiin lagi ya, boleh juga nyanyi di depan ibu, biar ibu senang ya. Nah, adik-adik tahu lagu itu enggak? Nah, nanti jawab aja sesuai dengan yang adik-adik tahu ya. Kalau tahu tulis tahu, kalau enggak ya enggak. Nah, lagu tersebut bercerita tentang apa adik-adik? Nih, tadi ya ada teksnya. Nah, lagu Kasih Ibu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu yang tulus. Kasih sayang ibu itu tidak terhingga adik-adik. Ya, mau apapun yang terjadi, ibu akan tetap sayang. Nah, ibu juga tidak mengharapkan balasan seperti matahari yang menyinari bumi. Ya. Nah, itulah seorang ibu adik-adik ya. Jadi adik-adik harus sayang ibu dan juga ayah. Kemudian selanjutnya, perhatikan syair Kasih Ibu tadi. Bacalah kalimat-kalimat di bawah ini. Beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan syair lagu ya. Atau beri tanda silang untuk kalimat yang tidak sesuai dengan syairnya. Tadi di lagu apakah ada anak itu menyayangi ibunya? Betul sekali, ini anak-anak yang menyanyi tadi menyayangi ibunya ya. Jadi kita centang di sini. Nah, kemudian yang kedua, anak itu tidak menyayangi ibunya. Nggak ada ya adik-adik ya, ada kata-kata yang di sini seperti ini. Berarti ini kita silang. Nggak boleh nggak sayang orang tua ya adik-adik ya. Harus sayang. Nanti nyanyikan lagi lagunya dengan gembira ya adik-adik ya. Nih, seperti Udin di depan kelas. Kemudian sekarang dengarkan teks yang akan dibacakan oleh gurumu. Kali ini Kak Rina yang akan bacakan ya. Lani senang menari. Lani menari menirukan gerakan-gerakan alam. Lani suka menari menirukan gerakan burung terbang. Seperti ini nih, tangannya direntangkan ya, lalu dikepak-kepakan. Ya, naik turun, naik turun. Nah, Lani juga suka menirukan gerakan daun berguguran. Nah, adik-adik tahu apa gerakan daun berguguran? Adik-adik taruh tangannya ya di udara, lalu goyangkan ke kanan, ke kiri, pelan-pelan, makin lama makin turun. Nah, itu gerakan daun berguguran. Diskusikan dengan temanmu gerakan daun berguguran dan gerakan burung terbang. Kalau burung terbang seperti ini ya, ini nanti tangannya naik turun ya. Kayak gini ya. Kalau yang burung terbang tadi yang Kak Rina yang daun berguguran ya yang Kak Rina kasih tahu.
kamu sudah mencoba memperagakan gerak. Ada gerakan lambat dan gerakan cepat. Perhatikan gerakan-gerakan di bawah ini ya adik-adik. Nanti diberikan pendapatnya dengan melengkapi tabel di bawah ini sesuai jenis gerakannya, lambat atau cepat. Ada gerakannya di sini ya, dan lalu nanti kita akan tulis di sini cepat atau lambat. Yang pertama adalah daun berguguran. Nah, daun berguguran, gimana adik-adik? Kalau daun jatuh dari pohonnya, cepat nggak? Lambat ya, kita tulis di sini, lambat. Kemudian burung terbang. Nah, burung terbang cepat apa lambat? Betul sekali, cepat ya, kita tulis di sini cepat. Kemudian kucing berlari. Kucing berlari ini cepat ya, namanya juga berlari. Kita tulis cepat. Pohon ditiup angin sepoi-sepoi. Nah, ini apa nih? Kalau sepoi-sepoi itu nyiur, melambai gitu ya adik-adik. Nah, ini lambat. Sekarang ombak. Nah, ombak itu bergeraknya cepat adik-adik ya. Makanya kalau adik-adik main ke pantai, jangan terlalu jauh dari pinggir pantai karena bisa terseret ombak. Nah, kemudian peragakan gerakan-gerakan tadi di depan kelas ya. Seperti ini Beni nih, seperti Beni ya. Dengarlah cerita gurumu. Adik suka menari, adik menari di depan kaca seperti ini. Kakak melihat sambil tersenyum. Kakak menasihati adik. Latihan membuat adik pandai menari. Ya, ini adik lagi menari di depan kaca ya. Kakak melihat tersenyum-senyum. Nah, pertanyaannya di sini, apakah kalian setuju dengan kakak di dalam cerita? Apakah yang dilakukan kakak benar? Nah, adik-adik, kita setuju dengan kakak ya. Latihan menari di depan kaca memang membuat seseorang bisa pandai menari. Karena kita dapat melihat gerakan sendiri dan bisa menilai kekurangannya. Contohnya kayak gini nih, adik sudah melihat kaca. Lalu misalnya, oh ternyata tangannya kurang lurus nih. Misalnya tangannya adik masih di sini ya. Oh ternyata kurang naik. Berarti aku harus naikkan tangannya ke sini. Nah, jadi posisinya benar. Atau kepalanya misalnya kok miring, harus lurus ya. Seperti itu, jadi kita bisa menilai sendiri. Apakah yang dilakukan oleh kakak benar? Benar ya, seorang kakak memang seharusnya memberikan nasihat yang baik kepada adiknya. Ini kepada. Ya. Kemudian selanjutnya, apa pendapatmu jika adikmu suka menari? Nah, kalau adik-adik punya adik suka menari, pasti harus mendukung ya. Jadi aku akan mendukungnya untuk menjadi penari. Nasihat apa yang dapat kamu berikan kepada adik? Aku akan menasihatinya untuk rajin berlatih agar semakin pandai menari. Kemudian berikutnya, apa saja yang adik harus lakukan jika ingin menjadi penari? Tuliskan 4 hal yang harus adik lakukan. Kita tuliskan di sebelah kanan ya, ada contohnya di sini. Menonton pertunjukan tari yang pertama. Yang kedua, berlatih menari. Ya. Lalu mempelajari jenis-jenis tarian dan gerakannya. Yang keempat, bisa mengikuti kelas menari atau les menari ya, supaya ada yang mengajari. Nah, bersama dengan temanmu, peragakan seorang kakak yang memberikan nasihat kepada adiknya. Nanti peragakan ya adik-adik ya. Pembelajaran pertama kita atau pembelajaran 1 ini sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Dadah!